Recording. Assalamualaikum anak-anak, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik selalu ya. Amin. Hari ini kita masuk pada pembelajaran kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita masuk pada kesepakatan pembelajaran pada hari ini. Kesepakatan pembelajaran pada hari ini yaitu pertama, tidak boleh ngobrol sendiri saat pembelajaran berlangsung. Lalu, tidak boleh makan saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, siswa mendengarkan saat guru memaparkan materi. Selanjutnya yang terakhir, siswa wajib aktif saat pembelajaran berlangsung. Nah, di sini Ibu ada cerita. Didengarkan baik-baik ya. Sore hari, Edo sedang duduk santai bersama ayah dan ibunya. Mereka duduk sambil menonton siaran televisi swasta yang sedang menyampaikan berita. Pada saat-saat tertentu, di televisi ada jeda iklan. Setelah iklan selesai, acara di televisi kembali dilanjutkan. Nah, dari cerita tersebut, informasi apa yang kamu peroleh dari iklan tersebut? Ada yang tahu? Enggak ada. Oke. Informasi yang dapat diperoleh dari iklan tersebut adalah iklan tersebut berisi tentang penawaran sebuah produk sabun. Sabun berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman. Sabun tersebut digunakan untuk mandi. Paham? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih itu iklan? Iklan, iya, iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Secara spesifik, iklan elektronik itu ada beberapa ya, jadi nggak cuma satu atau dua. Nah, iklan elektronik itu ada 3. Yang pertama, iklan radio. Lalu, yang selanjutnya iklan televisi. Dan juga yang ketiga ada iklan media digital interaktif. Apa sih iklan radio itu? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Iklan radio itu iklan yang memiliki karakteristik yang hanya dapat didengarkan melalui audio suara saja. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan sound effect yang tidak beraturan maupun suara efek alam. Nah, yang kedua, iklan televisi itu merupakan iklan yang memiliki karakteristik yang mengandung suara, gambar, dan gerak. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan sangat-sangat menarik perhatian dan impresif. Lalu yang ketiga, iklan media digital interaktif atau bisa juga disebut internet, itu adalah iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Iklan ini disampaikan dalam bentuk website, blog, maupun YouTube. Iklan ini dapat berupa video maupun beranimasi. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu ada tugas, nanti dikerjakan di rumah ya. Nah, tugasnya itu amatilah iklan elektronik, baik iklan di radio, televisi, maupun internet. Lalu tuliskan informasi yang disampaikan dari iklan yang kalian amati.
Berikan juga tanggapan terhadap iklan yang kamu amati. Apakah iklan tersebut menarik dan jelas dalam penyampaiannya? Lalu tuliskan dalam kolom berikut ya. Oke, selanjutnya. Ini juga ada tugas sebentar. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat. Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, semua warga masyarakat harus selalu mengembangkan sikap toleransi, rasa persatuan dan kesatuan dan kekeluargaan. Tidak hanya warga masyarakat, pemimpin-pemimpin bangsa pun selalu berupaya untuk membina persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Nah, usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa itu ada 7. Yang pertama, yaitu mengadakan festival budaya. Yang kedua, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun kalian berada. Yang ketiga, menjalankan pemerintah secara adil dan terbuka. Lalu yang keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Lalu yang keenam, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Lalu yang ketujuh, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Jadi, setiap warga masyarakat itu harus selalu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan hidup. Jika anggota masyarakat tidak memiliki rasa dan kesatuan, maka ia akan berbuat semaunya dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Paham anak-anak? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Nah, dari beberapa contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan tidak rukun, itu ada 5. Yang pertama, peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah. Misalnya nih, kan kalian mesti ada kan yang itu pada geng-gengan gitu kan. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Nah, yang kedua, pertengkaran antar warga. Mesti di kampung-kampung ada kan? Iya. Selanjutnya, tawuran antar pelajar atau warga. Nah, anak-anak sering kan melihat hal seperti itu di sekitar anak-anak. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak ya. Oke. Yang keempat, merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan. Itu juga tidak boleh ya. Misalkan kalian agamanya Islam, sedangkan kalian punya teman sekelas yang agamanya Kristen, itu tidak boleh saling mengejek, harus saling menghargai. Iya, pintar. Lalu yang kelima, konflik antar suku dan lain-lain. Nah, perilaku-perilaku tersebut harus dihindari dan diupayakan agar tidak terjadi dengan cara memperbesar rasa toleransi. Paham anak-anak? Iya, paham, pinter. Selanjutnya, Ibu ada cerita nih. Judulnya adalah Kesombongan yang Membawa Petaka. Ibu bacakan ya, nanti didengarkan. Oke? Oke. Kesombongan membawa petaka. Sekolah sedang mengadakan kegiatan jelajah alam yang diikuti oleh peserta didik kelas 5 dan 6.
Mereka terbagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Dalam kegiatan jelajah alam tersebut, tim yang paling giat dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik akan mendapatkan penghargaan. Nah, Siti, Leni, Udin, Beni, dan Dayu berada pada satu kelompok. Beni adalah anak yang pintar, namun kurang bisa bekerja sama dengan temannya. Nah, karena sikapnya yang sombong itu, Dayu sebagai pemimpin regu merasa kesulitan mengatur anggota regunya. Antara jelajah alam pun dimulai. Mereka segera memasuki hutan untuk mencari jejak. Kalau cuma begini sih kecil, aku tahu betul kondisi hutan ini. Pasti kelompok kita yang menang nantinya, kata Beni dengan sombong. Kita tidak boleh sombong, Beni. Yang terpenting kita harus selalu bersama dan tidak boleh terpisahkan, kata Bayu. Tiba-tiba Tani berkata, lihat, ada persimpangan di depan. Kita harus memilih jalan yang mana ya? Sepertinya ada sandi yang harus kita pecahkan untuk bisa tahu jalan mana yang harus kita pilih, kata Siti. Biar aku saja yang mengerjakan sandi itu. Kalian tunggu di sini saja ya, kata Beni. Kita kerjakan bersama-sama saja. Kan kita satu kelompok, kata Dayu. Nanti malah kelamaan. Sudah, biar aku saja yang mengerjakan. Kalau cuma sandi begituan sih, gampang. Kalian nurut saja, biar kelompok kita sampai paling cepat dan dapat juara, kata Beni. Tidak bisa begitu, kita kerjakan bersama-sama saja, kata Udin. Kemudian mereka berdiskusi memecahkan sandi untuk menentukan arah yang harus mereka pilih. Diskusi berjalan alot karena ada perbedaan antara Beni dan teman-temannya. Nah, menurutku sandi itu mengatakan bahwa kita harus mengambil jalan ke kanan. Tapi biar kita sampai di pos paling cepat, kita cari jalan pintas saja. Kita berjalan ke kiri memotong arah. Aku tahu hutan ini karena aku pernah ke sini berkali-kali, kata ujar Beni mantap. Tidak, kita harus berjalan sesuai petunjuk arah, kata Udin. Sekarang aku tanya, di sini yang paling pintar siapa? Aku kan? Aku juara kelas. Kalian semua memiliki peringkat di bawahku. Itu berarti kalian harus menuruti kata-kataku. Aku yakin keputusanku yang paling benar, kata Beni dengan sombong. Mereka terus berdebat. Dayu, Lani, Udin, dan Siti sependapat, sedangkan Beni tidak sependapat sendiri. Sudah, sekarang kita ikut suara terbanyak saja. Aku, Lani, dan Siti setuju dengan pendapat Udin. Berarti kita jalan ke kanan, kata Dayu. Tidak, silahkan saja kalian berjalan sendiri. Pasti nanti kalian yang akan tersesat karena jalannya memutar kalau menuju pos. Biar aku sendiri berjalan ke kiri, kata Beni. Jangan Beni, kita kan harus selalu bersama. Jangan pergi sendiri. Nanti kalau kamu yang tersesat bagaimana? Pokoknya kita harus bersatu, ujar Lani. Kalau begitu, kalian harus menuruti kata-kataku. Kita berjalan lagi, kata Beni. Tapi kompasnya membidik 60 derajat ke arah utara. Sesuai kata-kata pada sandi itu, berarti kita harus mengambil ke arah kanan, kata Siti sambil membidik kompas di tangannya. Apapun alasannya, aku akan berjalan ke kiri. Itu keputusanku. Karena aku lebih tahu daerah ini. Kalau kalian tidak mau ikut denganku, ya sudah, selamat jalan. Aku pergi sendiri, biar nanti aku sampai lebih dulu di tempat tujuan, kata Beni sambil berlalu meninggalkan kelompoknya. Siti, Lani, Udin, dan Dayu tercengang dengan sikap Beni. Mereka berusaha mencegah Beni, namun terlambat. Beni sudah berlari dengan cepat. Dengan semangat terpaksa, mereka melanjutkan perjalanan tanpa Beni. Sesampainya di pos, ternyata kelompok mereka nomor 2. Ada kelompok yang telah sampai lebih dulu di pos itu. Mereka kemudian teringat dengan Beni. Beni tidak ada di sana. Hingga semua kelompok berkumpul di pos tersebut, Beni tidak juga muncul. Mereka kemudian merasa ketakutan, khawatir jika Beni tersesat di dalam hutan. Dayu melapor pada Pak Guru. Tak lama kemudian,
Pak Guru meminta Lani, Siti, Udin, dan Dayu untuk ikut bersama tim mencari keberadaan Beni. Sementara di tengah hutan, Beni bingung. Ia tiba-tiba lupa dengan jalan yang harus ia tempuh. Kenapa sepertinya aku hanya berputar-putar saja? Dari tadi sepertinya jalan yang aku lewati sama. Aku tersesat. Coba tadi aku nurut sama mereka. Tapi kan gengsi. Masa aku paling pintar harus nurut sama mereka yang kepintarannya di bawahku? Kata Beni. Beni menyesal. Ternyata ia telah bersikap sombong. Kesombongan yang akhirnya justru mencelakakan dirinya sendiri. Setelah beberapa lama, akhirnya Beni yang dapat ditemukan. Hari sudah petang. Mereka kemudian bersama-sama menuju pos. Teman-teman, aku minta maaf ya. Karena kesombonganku, kalian jadi repot harus mencariku, kata Beni kepada teman-temannya dengan menyesal. Tidak apa-apa, lain kali kita harus kompak dan bersatu. Kamu memang pintar, Beni, tapi kesombonganmu harus dihilangkan, kata Udin. Nah, dari cerita tersebut, pelajaran yang dapat kita ambil itu kita tidak boleh sombong. Nah, setelah kalian membaca cerita kesombongan membawa bencana, sikap seperti Beni sudah selayaknya tidak kita tiru ya. Sikap sombong seperti yang dilakukan oleh Beni dapat menjadi penyebab pecahnya persatuan dan kesatuan. Para pemimpin bangsa kita terdahulu pun sangat menjaga agar rasa persatuan dan kesatuan tidak terpecah-pecah. Nah, selanjutnya Edo selesai belajar. Tiba-tiba terdengar suara ibu memanggilnya. Edo disuruh ibu untuk membeli telur ayam di tetangga sebelah. Kebetulan tetangga sebelah beternak ayam petelur. Jadi, ibu sedang sibuk membuat roti untuk dijual besok pagi. Saat keluar rumah, Edo bertemu tetangganya yang baru pulang dari berjualan di pasar. Edo sejenak merenung. Edo tinggal di lingkungan pinggiran kota. Edo sadar, ternyata ada beragam pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat di lingkungan sekitar rumahnya. Mulai dari peternak ayam, pedagang roti seperti ibunya, pengrajin, guru, dan karyawan swasta seperti ayahnya. Nah, anak-anak, tahukah kamu Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam? Tahu, iya. Nah, Indonesia itu terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki budaya masing-masing. Keanekaragaman budaya juga merupakan suatu kekayaan yang unik yang tidak memiliki oleh negara lain. Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Indonesia. Beragamnya budaya membuat mata pencaharian masyarakat Indonesia juga beraneka ragam ya. Kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dan Indonesia pada umumnya. Nah, cara agar kita selalu menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar yaitu yang pertama, tidak boleh mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Yang kedua, menghormati orang yang sedang bekerja. Yang ketiga, menghargai pekerjaan orang lain. Nah, pekerjaan orang lain itu kan harus tetap dihargai ya. Jangan pernah membeda-bedakan orang hanya berdasarkan pekerjaan saja. Sebagai peserta didik, anak-anak harus menghargai pekerjaan siapapun. Misalnya dengan penjaga ibu kantin, pedagang kaki lima, pemulung, dan sebagainya. Nah, yang keempat, membiasakan membeli produk-produk lokal. Contohnya, Udin memiliki usaha produksi sandal dan tas. Jika anak-anak ingin membeli tas dan sandal, sebaiknya belilah produk dari
Udin. Hal tersebut itu merupakan bentuk menghargai mata pencaharian masyarakat. Nah, lalu yang kelima yaitu membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Nah, mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri dapat mengangkat hasil pertanian masyarakat, sehingga secara tidak langsung dapat membantu menyejahterakan petani Indonesia. Oke, selanjutnya kita cukupkan ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, macam-macam cara menghargai pekerjaan di lingkungan sekitar. Lalu di lingkungan sekitar kita tidak boleh sombong. Apalagi tadi anak-anak? Iya betul, kita sudah mempelajari tentang iklan elektronik. Kita lanjutkan besok lagi ya anak-anak. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ibu. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.